Remaja. Apa sih remaja itu? Halo saya belajar, perkenalkan nama saya Rianski Dewangga Putra. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan tubuh remaja. Untuk KD dan indikator pembelajaran dapat dilihat di sini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu remaja. Menurut psikolog Justin Lee Hall, remaja adalah masa di mana terjadinya perubahan besar secara fisik, intelektual, dan emosional pada seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kebimbangan, serta menimbulkan konflik dengan lingkungan. Menurut WHO, remaja dibagi dua, remaja awal dan remaja akhir. Kali ini kita akan membahas remaja awal. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan, antara lain. Pertama, faktor keturunan. Artinya, bila orang tuanya tinggi, anaknya juga akan tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga pandai. Walaupun menurut hukum genetika tidak selalu dapat demikian. Kedua, faktor pembawaan. Artinya, perkembangan seseorang sudah ditentukan sejak di dalam kandungan. Misalnya, ada anak yang lahir dengan kelainan pada bagian tubuhnya seperti hidrosefalus, bibir sumbing, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani lainnya. Ketiga, faktor luar. Faktor luar juga dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak dalam kandungan dan pada masa pertumbuhan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Menurut para ahli, kekurangan protein pada waktu anak-anak dapat menghambat pertumbuhan kecerdasan. 2. Gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit sudah tentu akan terganggu pertumbuhan jasmaninya. 3. Rangsangan. Berolahraga akan merangsang tubuh menjadi lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang berolahraga akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan penyakit. Pertumbuhan dan perkembangan remaja mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat. Berikut ini akan saya uraikan beberapa sifat dari pertumbuhan dan perkembangan remaja. 1. Perkembangan jasmani yang ditandai dengan pertama, adanya pertumbuhan bola mata, sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Kedua, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah, sehingga patut dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Ketiga, masa pubertas yang terjadi pada akhir masa, yang ditandai dengan adanya perubahan badan yang sangat cepat. Keempat, telah tampak tanda-tanda permulaan masa remaja. Pada anak laki-laki ditandai dengan suara yang membesar, dan pada anak perempuan ditandai dengan haid pertama kalinya. Yang kelima, fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Pada masa pubertas, energi sering meluap-luap, avanturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Nilai religi, etik, dan estetik belum mendalam. Pemikiran sudah mulai kritis. Emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu dan masih perlu adanya simpati dan nasihat. Mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Yang terakhir, ada aktivitas dan eksperimental sosial. 3. Kebutuhan. Jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses pengembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak di masa peralihan. Perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan, baik fisik maupun mental. Diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologi dari fungsi alat kelamin. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, kurangnya pengertian
pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan. 2. Problem-problem psikologi, problem seks, dan lain-lain. 3. Adaptasi sosial yang tidak berhasil, menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Konflik dan cara-cara kehidupan yang tidak harmonis dalam keluarga lambat laun dapat menimbulkan gangguan mental, neurosis, psikosis, narkotika, dan lain-lain. Terakhir, kehidupan spiritual yang baru berkembang dapat berubah-ubah menurut situasi, kondisi, dan waktu, serta dapat menimbulkan penyelewengan atau tindakan ekstrim. Oke, selesai juga materi pertemuan kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita tentang perkembangan tubuh remaja. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!